Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang teori belajar konstruktivisme dan penerapannya dalam pendidikan. Dan tak lupa saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Lutfi Ajana, NPM 2308010031 dari kelas psikologi semester 3. Ya, kita langsung mulai saja dengan judul teori belajar konstruktivisme dan penerapannya dalam pendidikan. Next. Yang pertama, pendahuluan. Sistem pendidikan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Konstruktivisme muncul sebagai alternatif pendekatan belajar yang menjawab kelemahan teori behavioristik. Fokus konstruktivisme adalah pada siswa yang aktif membangun pemahaman sendiri melalui pengalaman belajar. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Next. Pengertian teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, definisi. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang diterima secara pasif, tetapi dikonstruksi oleh siswa berdasarkan pengalaman mereka. Yang kedua, belajar adalah proses aktif di mana siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Next. Ciri-ciri utama teori konstruktivisme. Yang pertama, belajar bersifat aktif. Yang kedua, konteks pembelajaran bersifat otentik dan situasional. Yang ketiga, menarik dan menantang. Yang keempat, melibatkan refleksi terhadap pengetahuan. Yang kelima, guru sebagai fasilitator dan pemberi bantuan. Next. Oke, kemudian prinsip-prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, kesetaraan antara guru dan siswa. Siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, bukan hanya penerima pasif. Yang kedua, pemanfaatan sumber belajar. Lingkungan, budaya, dan teknologi digunakan sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berbasis observasi. Siswa diajak untuk mengamati, menganalisis, dan memahami materi secara mandiri. Keempat, pembelajaran merdeka, memberi ruang bagi siswa untuk bereksperimen dan mengembangkan kreativitas mereka. Yang kelima, Tutwuri Handayani, guru memberikan dorongan, bukan paksaan. Next. Kemudian relevansi konstruktivisme dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan ilmiah atau scientific approach yang melibatkan siswa secara aktif. Yang kedua, prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada proses pembelajaran, yaitu mengutamakan observasi, bertanya, bereksperimen, dan komunikasi hasil. Yang kedua, peran guru sebagai fasilitator dan pendamping siswa dalam membangun pemahaman. Yang ketiga, sumber belajar. Menggunakan lingkungan sekitar dan budaya lokal sebagai bagian dari materi pembelajaran. Next. Implikasi dalam pendidikan 1/2. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, belajar aktif, mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui diskusi, eksperimen, dan kerja kelompok. Yang kedua, belajar kontekstual, menggunakan situasi nyata dan masalah otentik untuk membuat pembelajaran relevan. Yang ketiga, pengaitan pengetahuan lama dan baru, membantu siswa menghubungkan konsep baru dengan apa yang telah mereka ketahui. Next.
Kemudian tugas guru dalam pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, membantu siswa mengeksplorasi gagasan mereka melalui pertanyaan dan bimbingan. Yang kedua, memberikan pengalaman pembelajaran yang menantang namun mendukung. Yang ketiga, memfasilitasi refleksi terhadap hasil pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan materi pembelajaran berbasis proyek untuk mendorong kolaborasi dan kreativitas. Next. Kesimpulan, teori belajar konstruktivisme menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Pendekatan ini relevan dengan kurikulum 2013 yang mengedepankan aktivitas belajar berbasis ilmiah dan observasi. Penerapannya dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, relevan, dan mendorong kreativitas siswa. Next. Dan ini referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi berikut. Next. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.